Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba menyelesaikan soal UKK akuntansi, khususnya paket 2 dengan menggunakan aplikasi Mayop untuk perusahaan dagang metode FIFO. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Mayopnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 25. Nah, karena kita ceritanya nanti sedang melaksanakan UKK, jadi ketika di tampilan awal Mayop, kita pilih yang create. Setelah itu klik next. Nah, di sini kita isikan dulu informasi perusahaannya apa. Sebentar, saya buka dulu soalnya. Nah, di sini sudah ada nama perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangannya, yaitu UD Buana. Untuk serial number boleh dikosongkan, tidak apa-apa. Company number 09, boleh yang ini 09395. 652057, Vetno-nya boleh dikosongkan, langsung ke address. Alamatnya tadi ini Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Ya, phone numbernya telepon 0212401234. Fax nomornya juga sama. Email address, nah ini surat@buana.net. Sudah, kita klik next. Nah, di sini current financial year-nya kita isi dengan tahun. Kita akan melakukan penyusunan laporan keuangannya, laporan keuangan bulan apa, tahun apa. Kita lihat di soal. Nah, di sini ada di neracanya. Coba kita lihat. Nah, di sini disebutkan periodenya itu 2021. Coba kita isi 2021. Tapi biasanya gini, kalau Mayop itu secara otomatis mendetek tahun yang sekarang sedang terjadi atau yang sebelumnya boleh. Jadi kalau kita misalkan mengisi 2021 tapi bulan November, biasanya itu akan error, kemungkinan error. Karena apa? Belum terlewati waktunya. Jadi kita ganti saja tahunnya 2020. Tapi tetap November dan Desember 2020 bulannya. Nah, ini last month financial year-nya kita isi dengan Desember, bulan terakhir, akhir bulan buku tetap Desember. Sedangkan untuk conversion month-nya diisi dengan bulan. Kita akan menginput transaksi bulan apa. Misalkan nanti soal UKK-nya kita lihat di sini. Ini transaksi bulan apa? Nah, kebetulan sekali di sini Desember. Jadi kita conversion month-nya Desember. Ya, kebetulan sekali. Nah, untuk number of accounting period, ini periode akuntansinya, kita pilih yang 13. Kenapa? Bukan yang 12, karena di sini nanti kita akan disuguhkan dengan soal penyesuaian. Jadi kita akan disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Seperti itu. Jadi pilihnya yang 13. Ya, periode ke-13-nya untuk penyesuaian. Nah, sekali lagi untuk tahunnya kita rubah tidak 2021 karena belum terlewati. Jadi di 2020 kan saja, dengan tetap memperhatikan tahun
buku akhirnya Desember, kemudian conversion amount-nya tetap Desember, ya. Kita next. Nah, di sini sudah ada. Jadi mulai pembukuan tahun bukunya tuh Januari sampai Desember 2020 dengan conversion amount-nya Desember 2020. Kita klik next. Nah, pilih yang ketiga. Kenapa? Karena kita kan ceritanya nanti pelaksanaan UKK, ya. Jadi kita akan menginput pada saat itu juga di aplikasi terkait account listnya. Jadi di sini pilih yang ketiga. I would like to build my own account list. Ya, next. Nah, kita cek dulu tempat ininya, tempat menyimpan filenya. Misalkan di sini saya simpan di di Buana kakak. Save dulu. Nah, setelah itu kita klik next. Pilih Command Center. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, pada tampilan awal di Mayo, karena tugas pertama kita yaitu harus menginput list akun, daftar akunnya. Kita lihat dulu di soal neracanya. Nah, karena kita kan akan disuguhkan dengan neraca di bulan sebelumnya yaitu November. Nah, di sini sudah ada nama-nama akun yang digunakan beserta saldonya. Jadi kita menginput list akun, sumbernya bisa dari sini ya. Nah, gitu. Untuk menginput akun list, kita bisa pilih ini nih, sub akun, kemudian akun list. Nah, di sini sudah ada beberapa akun yang mungkin ada yang tidak digunakan di UD Buana atau ada yang digunakan, tapi kita langsung saja ke general nih, klik 2 kali. Nah, di sini kita inputkan nama akun-akun yang digunakan UD Buana. Untuk yang pertama itu cash in bank. Cash in bank itu tipenya bank. Nomornya 1100, kita ganti namanya dengan cash in bank. Ya. Nah, untuk saldonya kita langsung inputkan saja 42.770.000. Tab, langsung ke new. Ya. Yang kedua petty cash. Masih akun tipenya bank. Ininya 1.200. Nah, ternyata 1.200 sudah ada sudah terdaftar. Kita lihat 1.200 di sini ternyata undeposit fund. Klik 2 kali, kemudian kita ganti nama akunnya menjadi petty cash. Saldonya 9.800. Klik new. Selanjutnya yang ketiga, account receivable. Tipe akunnya diganti dengan account receivable. Kodenya 1300. Nah, 1300 juga ternyata sudah ready. Kita lihat. Ternyata ada. Klik 2 kali, kita rubah aja jadi account. Saldonya 85.800. Sudah new lagi. Yang keempat, allowance for double debt. Tipenya account receivable ya. Kodenya 1400. Tab allowance. Di tab lagi saldonya 11.800. Nah, untuk allowance karena ini harta ya, akun harta, tapi saldonya kenapa dikredit? Berarti menunjukkan keadaan saldonya tidak normal.
Jadi ketika menginput di sini kita kasih minus 11.800 ya. Begitu. New lagi yang kelima, merchandise inventory, kita ganti dulu ininya ke other current asset 1.500. Tab lagi, saldonya 520 juta. Kemudian klik new 1.600. Store supplies. Saldonya 9.800. Sudah, klik new lagi 1.700. Akunnya prepaid insurance. Saldo 15.300. New lagi. Kemudian 1.800 nih prepaid rent. Tab, saldonya 21.300. Tab lagi, new lagi 1.900 prepaid tax. Saldonya, nah hati-hati ya menginput saldonya, karena ini akan menentukan nanti kita balance atau enggak. 15 juta. Next lagi. Nah, kita masuk ke equipment. Kalau equipment itu tipenya fixed asset. Jadi kita rubah dulu. 2.100 ya. Equipment at cost. Tab, saldonya 63.300. Ya, new lagi. Ini nih 2110. Akunnya equipment akumulasi depresiasi. Nah, ini juga karena ini masih kelompok fixed asset yang biasanya saldo normalnya di debit, ini ternyata akumulasi saldo normalnya di kredit kan. Berarti ini menunjukkan saldo tidak normal. Jadi kita kasih minus di awal. 16.500. Gitu ya. Next lagi account payable nih. Ganti dulu account payable. Kepala kodenya kepala 2. Account payable 1.100. 69.300. Sudah, new lagi. Ini ya expense payable. Nah, ini tipenya diganti dulu ke other current liability. Ya. Ini ya 1.200. 3.900.000. New lagi. Sekarang yang ini 1.300. Income. Saldonya kosong. Jadi kita new langsung. 1.400. PPN payable. Saldonya 1.500.000 ya. Oke, new lagi. Nah, PPN outcome 1.500 PPN outcome. Saldonya kosong, jadi langsung new. Nah, PPN income 1.600. Saldonya 0, jadi langsung new. Lanjut, Bank Mandiri loan. Nah, kalau ini ganti tipenya ke long term. Ya, utang jangka panjang. 2.100
Bank Mandiri berapa? 301 juta. New lagi, Raka Kapital ini masuk ke ekuitas, ganti ke equity, kepalanya jadi 3, kepala kodenya 1100. Raka Kapital berapa? 366.500. Sudah. Next, new lagi, Raka Drawing 1200 berapa? 25.400. Nah, ini tuh pripe ya. Raka Drawing itu termasuk ekuitas. Ekuitas saldonya biasanya di kredit. Nah, ini posnya di debit, berarti menandakan saldo tidak normal lagi. Jadi kita kasih minus dulu. Minus 25.400. Ya. Next, new lagi. Sales. Nah, kita masuk ke akun yang keempat, sales di income, kepala nomor kodenya 4 ya. Nah, kita masukkan 1100 sales berapa? 503.300. Oke, next lagi, sales return 1200 saldonya berapa? Sales return ternyata kosong, jadi langsung new aja. Nah, sekarang masuk ke kode yang kelima tuh, cost of sales ya, 1100. Akunnya cost of goods sold saldonya 314.100. Sudah. Ini lagi, freight paid 1200 saldonya berapa? 8.800.000. Oke, next lagi. Ini sudah ke beban ya, expense. Jadi tipenya ganti expense. Kepala 6, 1000. Sebentar. Oh, ternyata sudah ready ya. Apa 1000 tuh? Nah, yang 1000 ya. Tadi sudah ready katanya. 6.000. Coba kita lihat. Bank chart. Nah, kita ganti saja nama akunnya menjadi advertising. Gitu. Saldonya 4.200.000. Sudah, klik new. Selanjutnya yaitu 1100. Nama akunnya telepon and electricity. Saldonya 8.700.000. Sudah. Kita new lagi, 1200. Nama akunnya store supplies expense. Ini opening balance-nya 4750. Hati-hati ya. Oke, selanjutnya new lagi, 1300 B debit expense. Saldonya 15 juta. Sudah.
Ini lagi 1.400 depreciation expense. $16.500.000. Sudah, next. 1.500 insurance. $14.300.000. Sudah, kliknya lagi. 1.600 rent expense. Berapa? 23.300. New lagi 1.700 wages and salaries. $36.300. Sudah, new lagi 1.800 other operating. $9.300.000. New lagi. Nah, kita masuk ke interest revenue, pendapatan ya. Kita ganti akun tipenya jadi other income. Kepala kodenya jadi 8. 1.100 namanya interest revenue. Saldonya 6.100.000. Sudah, new lagi. Nah, kita ke expense lagi nih. Jadi other expense. Kepala kode 9. 1.100 interest expense. Kemudian saldonya 9.480. Oke. 1.200 bank service charge. $6.600.000. Oke, terakhir income 1.300 income tax expense. Saldonya 0, jadi langsung saja. Oke. Nah, sudah, kita cek dulu ya. Barangkali ada akun yang sama namanya. Oh iya, ini nih. Wages and salaries ada 2 ya, karena ini yang sebelumnya sudah ada di aplikasi, yang satunya tadi kita input. Coba yang kita input tadi yang disimpan ya. 1.700 yang disimpan. Berarti ini nih yang 6.500 hapus saja. Edit, delete account. Sudah. Terus apa lagi? Kita lihat, kali aja ada yang double. Sudah ya. Kita close. Nah, untuk memastikan apakah kita sudah benar menginput saldo akunnya, kita lihat apakah sudah balance atau belum. Nah, kita di atas pilih yang setup, balance, account opening balance. Nah, di sini. Ini tadi yang kita input itu. Kalau misalkan di sini saldonya 0 rupiah, ini menandakan kita sudah benar dalam menginput saldonya. Berarti antara debit dan kredit sama jumlahnya, yang artinya balance, sehingga 0. Kalau misalnya di sini ada angka berapapun itu, berarti ada yang salah ketika menginput saldonya, dan itu harus diperbaiki. Seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya ya, setelah account list, kita masuk ke card file. Oh, sebentar. Sebelum ke card file, kita ke
setup lagi, kemudian pilih link account, sales account. Nah, ini ganti dulu link akunnya. Tracking receivable, ganti ke account receivable. Oke. Lagi setup link account, purchase. Nah, ketika kita tracking payable, ganti ke account payable ya. Oke, langsung. Sudah link account. Nah, kita ke teks kode. List tax code. Nah, ini untuk PPN, karena kan ini perusahaan dagang yang identik menggunakan PPN, ada PPN-nya, jadi harus disetting juga. Ini import dati, hapus saja, tidak digunakan ya. Oke. Nah, ini yang non taxable, kita ganti namanya, tidak kena pajak ya. Oke, langsung. Kalau yang ini kan istilahnya kita tadi PPN, jadi ganti namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Berapa? 10% ya. Ini bisa dilihat di soal 10% untuk PPN-nya. Oke. Nah, sudah close. Sekarang ke card file. Kita mau menginput nama customer dan supplier. Ini nih, kita buka soalnya daftar customer dan supplier. Oke. Di menu Mayo, pilih yang card file, kemudian card list, new. Ya, kita input dulu daftar pelanggannya, customernya. Pertama, JB Elek. Tab, kodenya C001. Addressnya Jalan Menteng, nomor 2, Jakarta. Nomornya 021 440 3423. Oke. New lagi ya supaya lebih mudah. Yang kedua, digital elek. Tab, kodenya C002. Addressnya langsung Jalan Mentang, nomor 83, Jakarta. Nomor telepon 021 440 8499. New lagi, maju elek. C003. Address Jalan Mawar. Nomor telepon 021 345 6723. New lagi, terakhir panen elek. Kode C004. Alamatnya Jalan Boulevard. Nomor telepon 021 456 7342. Oke. Close. Ini tuh
kita bisa langsung new lagi ya. Tapi kita sekarang menginput daftar supplier. Jadi customernya diganti sama supplier ya. Namanya pertama APT Sahabat Jaya. Kode S001. Alamatnya ITC Cem Mas lantai 5 nomor 59 Jakarta. Nomor HP, nomor telepon 021 4290 2234. Ini lagi FA Makmur. Kode S002. Address Sunterjaya. Sunterjaya nomor 222 Jakarta. Nomor telepon 021 650 2. Oke, ini lagi nih terakhir PT Margonda. S003. Address Harko Glodok nomor 37 Jakarta. Nomornya 021 6250 1234. Oke. Nah, jadi customer kita ada 4, suppliernya ada 3. Sudah kita close, sudah menginput nama-nama customer supplier. Selanjutnya kita menginput saldo ya, saldo utang dan piutang. Di tampilan Mayob kita pilih setup balance, customer balance. Nah, kita add sales ya. Pertama yang JB Elect kita sudah ada kan namanya di tab ya. Ini termin tidak usah dirubah, nggak apa-apa sih. Invoice-nya F11 12. Oke. Date-nya tanggal. Nah, kan kita tadi di awal sudah dirubah ke 2020 ya. Karena 2021 bulan November belum terlewati, jadi di sini juga 2020 kan. Kalau tidak akan error. Kita coba deh yang 2021 nih. 2021 di tab. Maka akan muncul notifikasi seperti ini. The date you have entered is after the current date. Tanggal yang kamu masukkan adalah tanggal setelah tanggal yang sekarang. Itu bisa membuat aplikasi menjadi error. Jadi tidak bisa. Makanya di sini di 2020 kan tidak apa-apa ya. Tidak akan merubah hasil laporan. Jadi apa-apa, ini jadi 2020 kan. Gitu. Nah, kesini lagi, balik lagi memonya. Saldo awal piutang karena dari customer kan. Berapa? Kita lihat yang terakhir 34.100. Ininya MT karena total ini sudah termasuk pajak. Kalau sudah kita record, oke. Add sales lagi. Yang kedua Digital Elect di tab invoice-nya F1125. Tanggalnya 29 bulan 11. Saldo awal piutang berapa? 28.600. Sudah kita record ya. Oke, lagi Maju Elect F1110. Tab tanggalnya 23. Saldo
berapa? 19.800. Hati-hati ya menginput angkanya. Terakhir nih, panen elek, kodenya F11 14 tanggal 24 ya. Saldo berapa? Panen elek 3.300.000. Sudah, kita record. Nah, kalau sudah benar nanti ada notifikasi congratulations, selamat ya, karena sudah sesuai nih, kan ngelink sesuai dengan neraca saldo tuh 85.800. Di neraca saldo juga total piutangnya 85.800, jadi balance. Oke, close. Nah, sekarang mengisi saldo hutang ya. Nah, untuk mengisi saldo hutang kita buka dulu ya soalnya. Ini di tampilan Mayo, pilih setup lagi, balance, kemudian supplier ya. Nah, add purchase, namanya PT Sahabat Jaya, tab PO nya C15234, tanggalnya 23/11. Nah, ini belum dirubah ya, rubah dulu ke 2020 supaya tidak error. Tidak apa-apa, tidak akan merubah laporan kok. Begitu. Nah, kembali lagi ke tampilan Mayop. Ini memonya diisi dengan saldo awal hutang. Oke, berapa? 23. Sudah. Kalau sudah di record, add lagi, namanya FA Makmur, F1289 nih, 20 saldo awal hutang berapa? 17.600 ya. Sudah record. Terakhir Margonda nih, PO FK 2011, tanggal 28. Ini saldo awal hutang 28.600. Sudah. Nah, kalau berhasil akan ada notifikasi selamat, berarti sudah balance. Close ya. Sekarang kita masuk ke persediaan barang dagang ya, menginput saldo persediaan. Ini nih, kita di tampilan Mayo pilih yang inventory, item list, new. Nah, masukkan kodenya dulu, HPP 14, tab ya, namanya HP Pavilion 14. Ininya di checklist semua karena ini perusahaan dagang. Nah, kalau I buy di sininya pilih cost of goods sold, I sell di sini sales ya. Kemudian I inventory di sininya apa? Inventory. Close. Oke. Nah, oke kan saja. Di sininya isi dengan PPN, ininya unit. Oke. Oke lagi. Di sini pilih dengan PPN.
buying unitnya, unit. Oke. Ya. New lagi. Yang kedua DI 15. DI. Name-nya Dell Inspiron. Nah, ini akan otomatis ada. Tinggal diokekan saja. Ignore all. Close dulu ya. Nah, selanjutnya kita mengisi kuantiti, harga per unit, dan jumlah. Kita di tampilannya Mayob masih di inventory. Sekarang ke count inventory ya. Nah, sebentar. Nah, di counted kita isikan dengan kuantitinya. Kalau misalkan Dell Inspiron berapa? 16. HP Pavilion berapa? 20. Kalau sudah di adjust inventory. Nah, di sini masukkan merchandise inventory. Continue. Nah, klik opening balance. Kita masukkan dulu datanya. Nah, ini tuh untuk mengisi harga per unit dan jumlah. Pertama-tama kita tanggalnya dulu atur. Saldo awal, berarti kalau saldo awal tanggal 1 bulan 11 2020. Bukan 11, 12 ya, karena kita akan menginput transaksi bulan 12 Desember. Sebagai saldo awal di tanggal 1 untuk persediaan barang dagang adalah ini, jadi tanggalnya itu. Oke, memonya saldo awal persediaan barang dagang ya. Nah, sebentar. Untuk DI Dell Inspiron berapa harga per unitnya? 12.500. Oh, jadi totalnya 200 juta sama. HPP 16 juta ya. Totalnya 320 juta sama. Kita tinggal record. Sudah. Ada satu lagi terakhir ini. Tadi ke setup. Ke list ya. Teks kode untuk pajak nih yang tadi. Yang pajak pertambahan nilai, klik 2 kali. Nah, ini karena kita menggunakan istilah PPN bukan VAT, jadi VAT-nya diganti ke PPN ya. Ini yang link account untuk tax collected-nya PPN outcome, ganti dengan outcome. Nah, yang paid-nya income, menyesuaikan soal saja. Kalau sudah, klik OK, close. Nah, untuk melihat nih yang sudah kita input jurnalnya, kita bisa lihat di sini transaksi jurnal. Kita lihat di tanggal 1 bulan 1 2012 sampai tanggal 1 bulan 12 2020. Maaf ya. Nah, all. Nih semuanya. Account receivable, account yang tadi kita input nih, saldo-saldo sudah selesai, sudah benar nih persediaan 520 juta, pas ya, sesuai dengan raca saldo. Oke, close. Nah, untuk sesi 1 men-setup di Mayobnya itu sudah selesai sampai sini. Langkah selanjutnya kita tinggal menginput transaksi saja. Nah, untuk input transaksi nanti akan disampaikan di video yang kedua ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.